Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat wakaf yang insya Allah dirahmati Allah. Bagaimana Ramadannya? Masih tetap semangat ya? Sahabat, mungkin di waktu-waktu ini sudah ada para sahabat-sahabat kita yang tengah mempersiapkan pulang kampung, membawa sejumlah besar oleh-oleh, kemudian juga kebutuhan sehari-hari, pakaian dan seterusnya. Pastinya jumlah barang tersebut apabila yang bersangkutan pergi menggunakan pesawat udara, maka apabila jumlahnya begitu besar, maka kita titipkan kepada maskapai untuk dimasukkan ke dalam bagasi dan pada saat kita proses check-in. Nah sahabat, apakah sahabat mengetahui bahwa sejatinya di dunia ini kita mengenal 3 pendekatan besar dalam sistem ekonomi, mulai dari sistem komunis sosialis, sistem kapitalis, dan sistem Islam. Di dalam sistem komunis, mereka begitu mengagungkan sistem kepemilikan kolektif dan mendiskreditkan atau mengecilkan makna kepemilikan pribadi. Sementara di kutub sana, sistem kapitalis menjunjung tinggi kepemilikan pribadi, bahkan mengecilkan makna atau arti kepemilikan kolektif. Di dalam Islam, Islam mengenal keduanya. Islam menghargai kepemilikan pribadi, bahkan pada saat pada hadis tertentu kita pernah mendengar bahwa apabila ada seseorang yang meninggal dunia karena mempertahankan barangnya, karena ingin diambil atau direbut dengan cara yang batil dan kemudian meninggal dunia, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai syahid. Dan sebaliknya, Islam pun juga mengenal sistem kepemilikan kolektif yang harus dimiliki secara bersama-sama, seperti air, padang rumput, api, dan sistem yang lain. Dan hebatnya di dalam Islam mengenal sebuah peralihan kelas, dan disitulah terjadi kemuliaan. Peralihan kelas maksudnya, semula dia adalah barang privat yang kemudian oleh sang empunya dijadikan barang kolektif atau milik umat melalui wakaf. Dan disinilah kemuliaan itu diperoleh. Kembali kepada analogi, pada saat kita mau check-in, kita bisa bayangkan apabila check-in bagasi itu kita identikan dengan sistem komunis. Pada saat tiba di tempat tujuan, maka sang sosialis komunis dia akan merasa risau atau bahkan menangis karena tidak ada satupun bagasi yang bisa dia klaim sebagai bekal untuk dia hidup di tujuannya, di tempat tujuannya. Karena tadi pada awalnya dia tidak pernah atau tidak bisa menunjukkan kepemilikan privat. Nah, sementara sang kapitalis mungkin satu dia tertinggal karena pastinya tidak cukup ruang kabin pesawat, karena dia tidak mau melepaskan barang-barangnya, tidak mau menitipkannya ke dalam bagasi, maka boleh jadi dia tertinggal, tidak bisa naik pesawat, atau tersiksa sepanjang perjalanan. Nah, ya karena tadi harus memangku kopernya dan seterusnya. Nah, sementara untuk sang muslim, dia akan bergembira dengan nyaman naik di kabin pesawat, tidak risau, ya, begitu nyaman, ruang menjadi lega, dia bisa menikmati perjalanan dan tiba di tempat tujuannya untuk kembali mendapatkan barang-barang yang dia titipkan. Dan hebatnya, apabila sang muslim menitipkan barangnya, selama proses perjalanan, barang tersebut akan tergandakan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, bahwa barang-barang yang diserahkan di jalan Allah akan berlipat ganda menjadi 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai melahirkan 100 bulir dan seterusnya. Nah, demikianlah konsep daripada wakaf. Sehingga jadikanlah Ramadan sebagai momentum untuk kita check-in, melepaskan barang-barang kita untuk kemudian menikmati kehidupan perjalanan ini dengan nyaman. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.